indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru. Kuria na hinokop ni Tuhatta Yesus Kristus. Guarni minggutta sadarion, ima minggu paupaton, dung Trinitatis. Nomor lapatan, opat minggu dung, hasi tulusa daun ni debata. Addorakso tapuka para minggu otta, jumoloma tapasahat ngolutta. Olan tuadupan ni debata, markite tangiang nahohom, martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Attong hamuna hinaholongan, beta mahita marsobba lahu mamuji dohot pasangapon Tuhatta. Roma hita mangadop tujolona, akana masihol marnida halongangan na pinatupana. Maredde mahita. Asa
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jalaluluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di pungwana ganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akkana mapari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Mauliate maroha nami tuho. Ala di jauho hami tu pakirimod di hanguluan saleleng nilelengna. Sailehon ma todim turohanami. Asa margugo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akka na di banua gijangi. Pargugoi mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tuhasonangan. Sa ipagadda haporseaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami. Asamonang hami rodi ujung na, laho majalo tupali hami di jolom. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus si Panguluwi. Amen. Maredde mahita. Patik ni debata dihita di minggu paupaton dung Trinitatis Sadarion. Imana tersurat di surat ni Apostol Paulus madapoton huria Pilippi bidu 4 sian ayat 10 sia sahatu ayat 20 songonom madidok disi. Alai gohan ni debatakku do nasa narikot dihamu. Hobbartu hamoraon nai di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Alai hasangapon ma di debata amatai rodi saleleng lelengna ido sahatna. Atong rap mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na humbar tupatik mi. Amen. Maredde hita. Haleluya,
Ia ni tuhatta tatopoti ma dosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikko dalanna asa mangolu ibana. Ido di pangidoroham. Alani i ubahen hu pangidohami. Saya sudati matorutorum. Asa unang mangonai betuhami. Saya se sasude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asiniroham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuasesaan ni dosata. Songonoddo hata ni Jahuba. Unak ko mabiar. Ayahudo siluluhonho. Nungapola hujou gowarmu. Ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredde hita. Hata ni debata nagabeturpuk epistel di menggutta sadarion. Ima matar surat di surat ni Apostol Paulus madapoton huria Rom biddu 15 mamukasian ayat pitu sahatu ayat 10 tolu songonon madidok disi tajahama marsikat sorin. Dibaheni masih jakkonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita, bahen hasangapon di debata. Ayo dohudok, naung gabe pangoloy di akan atar sunat do Kristus, alani hasitongan ni debata, laho pahoton baga-baga na tuaka opu na jolo. Alay, dipasangap akka si Pilibi Guido debata, alani asi ni rohana, songon na tarsurat. Alani ido pujiokuho di tonga-tonga ni akka si pelebegu, jala edehonokku ma gowarmu. Jala didok di na asing muse, marolop-olop mahamu akka si pelebegu, rap dohot bangsona. Jala di na asing muse, puji hamu ma Tuhani, sudi hamu akka si pelebegu. Jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya do muse,
adong masugot urat ni si Isay. Jalahehe mana manggonggomi aka parbegu, tu ibana mamakirim aka bangso. Alay, gukma di basa-basahud debata, napuna pakirimuni tuhamu, ragam ni halalas ni roha, dohot dame, di bagasak kaporseaon, asalam sumurung hamu marpakirimon, pinarguguan ni toddi parbadia, ima sahatna. Mertua doakan tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Maredde hita. Tahatidakkon maha porseaw tai, songondahin natidakkon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita maddok. Ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugo na sohatu dosan, natumo palangit dohotano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya toddi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, natuat tubanua torudung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu, dohot namate. Ahu porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dihatai namaddo, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Warta Jemaat nama Minggu 4 setelah Trinitatis atau Hasitulu Sadaon ni debata. Topik diberkati untuk menjadi berkat atau dipasu-pasu asa gabe pasu-pasu. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk ni normal untuk menyikapi himbauan dari pemerintah, demikian juga surat pastoral Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau ni normal Gereja kita HKBP Resort Serang
mulai minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 akan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dipatuhi sebagai berikut. 1. Pengawasan jarak antar orang di areal gereja maupun di setiap tempat duduk di gereja harus 1 sampai dengan 2 meter. 2. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah di gereja wajib pakai masker. 3. Suhu tubuh yang mengikuti ibadah maksimal 37,5 derajat. Perlengkapan alat-alat kesehatan disediakan oleh resort seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, disinfektan, dan pengukur suhu. Sebelum masuk gereja, wajib cuci tangan di tempat yang tersedia di halaman gereja. 6. Usia. Anak-anak 12 tahun ke bawah dan lansia 65 tahun ke atas diharapkan beribadah di rumah. 7. Tamu yang berkunjung dari luar daerah dianjurkan supaya tidak mengikuti ibadah di gereja. 8. Peserta jemaat yang mengikuti ibadah dari setiap sektor atas laporan situa sektor dan menyerahkan kartu ikut ibadah pada setiap minggunya. 9. Jemaat yang menghadiri kebaktian model kota akan dibicarakan setiap sermon parhalado. 10. Kor vokal grup pada ibadah ditiadakan. 11. Durasi waktu selama 1 jam per ibadah. Kapasitas tempat duduk di gereja lantai 2, 200 orang termasuk pelayan. Kapasitas tempat duduk di gereja lantai 3, 60 orang termasuk pelayan. 13. Jadwal kebaktian selama uji coba new normal. HKBP Maranatha pukul 7.45 WIB lantai 2, 200 orang. HKBP Maranatha pukul 7.45 WIB lantai 3, 60 orang. HKBP Serang pukul 10.30 WIB lantai 2, 200 orang. HKBP Cikande pukul 10.30 WIB lantai 3, 60 orang. GKPS pukul 13 WIB lantai 2, 120 orang. 14. Acara ibadah Minggu Ganjil bahasa Batak dan Minggu Genap bahasa Indonesia. 15. Tim sterilisasi gereja, seksi kemasyarakatan, seksi kesehatan, hari tahun atau penerima tamu setiap huria. 16. Setelah ibadah supaya langsung pulang. Dilarang berkumpul sebelum dan sesudah ibadah di halaman dan gereja. 17. Pengumpulan persembahan dilaksanakan ke depan.
18. Sarung mik setiap ibadah diganti oleh petugas gereja masing-masing. 19. Melibatkan aparat keamanan TNI Polri dari jemaat. 20. Majelis perhalado yang hadir sesuai jadwal dengan daftar pelayan. 21. Semua kendaraan tidak diperkenakan parkir di halaman gereja. 3 besar, ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut, setelah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya, persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau situs sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 6. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19 dihimbau kepada majelis dan warga jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui WhatsApp grup sektor kita. 7. Pelajar CD atau Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Mulai hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 akan dilaksanakan pelajaran CD atau Parguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak CD untuk mengikuti pelajaran tersebut. 8. Dewan Koinonia. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani PhD kategorial dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Seksi musik. Pelatihan alat musik tradisional Batak diberitahukan kepada seluruh jemaat mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dibuka pendaftaran bagi anak-anak kita dari SD sampai SMP yang berminat untuk mengikuti pelatihan alat musik tradisional Batak atau uning-uningan dan tagading. Supaya mendaftarkannya kepada Dewan Marturia Seksi Musik, waktu latihan pada sore hari sesuai jadwal yang disepakati, diharapkan ketika sudah terlatih akan melayani di kebaktian gereja kita. Seksi Diakoni Sosial.
acara penghiburan jemaat atau pangapulion. Pada minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 masuk pukul 14 WIB atau jam 4 sore, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan atau pangapulion kepada keluarga Desi Manuk Kalit almarhum Boru Siregar, alamat Perum Ciceri Indah, Sektor 1 Serang, pelayan firman oleh Pendeta O. Simanuk Kalit. B. Keluarga Situa M. Nababan, Boru Sijabat, alamat Perum BSB Blok F4, nomor 23, Sektor 10, Trondol, pelayan firman oleh Pendeta E. Mukur. Kepada majelis dan perwakilan jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia dan tim doa supaya berkenan menghadiri acara tersebut. Dua, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat baru keluarga Dr. Jepriandi Parulian Huta Barat, Ibu Dr. Clara Bulan Angelina Boru Banuarea, yang menerima pemberkatan pernikahan di Gereja HKBP Serang pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, tinggal di Perum Serang City, Sektor 6 Legok. Selamat bergabung dan kiranya persekutuan kita di HKBP Serang membawa sukacita dari Tuhan. 3. Waktu pemberkatan pernikahan. Warta pertama. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Febri Setiawan Sagala, putra dari Bapak Estron Marolop Sagala almarhum, Ibu Merdiana Boru Manulang almarhum, alamat Jalan Waringin Kurung, Gang Mawar, nomor 35, Sektor 2, Keramat Watu, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21, Banten. Dengan calon mempelai perempuan Maria Lestari Boru Siaturi, putri dari Bapak Luhut Siaturi, Ibu Rapida Boru Situmorang, alamat Perum Banjar Agung Blok F25 nomor 7, Sektor 13 Pakupatan, Jemaat HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 18 Juli 2020 masuk jam 10.15 WIB di HKBP Serang Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana perkawinan mereka. Persembahan kebaktian minggu, pertanyaan keluarga, persembahan bulanan, dan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah, kebaktian minggu, kebaktian pertanyaan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 16. Warta keuangan
menyusul melalui grup media sektor masing-masing. Seluruh pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucapkan syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demikian kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marede Hita. Dame ni debatana sumurung sian salut roha. Ima mengaramoti hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan ni debatatur puk jamita di minggu sadarion. Di minggu Trinitatis. Denek doi sian Sadamusa bidu 12. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia songonom madidok katangi homma. Dungini na Jehovah madok si Abram bukas maho sian tano hagudangamu dohot sian hatubuamu dohot sian bagas ni amam tu tano si patudu honok kutuho. Hubahen piho gabi bangso nabulun. Jala pasu-pasuokku maho. Jala pabalgauku guarmu. Asa gabi pasu-pasuho. Jala pasu-pasuokku akka nama masu-masuho. Jala turwakku akka nama buraiho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni Jehovah tibana. Bukas ma dohot silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram. Dina bukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram ma si Sarai. Jol manai dohot silot anak ni hahanai. Rodi sude nasi namot samot nasida. Dohot jolma
akka na tinhor nasida di haran. Jadi bukas manasida lahot tu tano Kanaan. Jadi dung tolkas nasida rodi tano Kanaan. Iliati si Abram matanoi sahat tu inganan ni Sikem. Rodi tobak more. Nunga di tanohian halak kanani didapot. Dungi Roma Jehovah di ida si Abram di dokma. Tu pinopar malehonok ku tanoon. Jadi di pajok di sisada langgatan di Jehovah nani idane. Dungi borkat maibana siani tu sada dolok natukkan habicara di Betel. Jala di pagohon udung-udungna. Tukkan hasudutan di Betel. Jala tukkan habicara ni ai. Jadi di pauli madisi sada langgatan di Jehovah. Jala di pajojo koar ni Jehovah. Dungi bekas muse si Abram laho dopak dang sina ido sahatna. Urian itu hatta nah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Jika sekarang abad yang kita jalani disebut dengan era digital atau era virtual. Karena setiap saat kita sudah berkomunikasi dengan alat-alat komunikasi yang super canggih. Tetapi bila kita jujur, era baru ini sering menimbulkan disrupsi atau kekacauan. Tidak sedikit orang tua yang bingung menghadapi zaman sekarang yang begitu hebat, dikuasai oleh arus informasi, terutama mereka yang gaptek atau gagap teknologi. Dan anak-anak muda banyak yang mendewakan gadgetnya. Sehingga dikatakan penyakit terbesar sekarang dan di masa yang akan datang, terutama di kalangan anak muda, adalah penyakit nomophobia. Nomophobia adalah penyakit ketakutan bila terpisah sebentar saja dari gadgetnya. Jadi dang boy holang be gadgeti handphone sian nguluna. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, setuju apa tidak, senang apa tidak senang, tidak bisa tidak, kita harus menerima karena kita sudah berada di dalamnya. Namun demikian kebanyakan orang khawatir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan perkembangan zaman yang tidak bisa dibendung. Lalu bagaimana kita menghadapi era baru ini? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang Abram membantu kita untuk memahami dan mencermati kehidupan di era yang serba canggih sekarang ini. Dalam nats ini Abram masuk pada gelombang globalisasi rohani yang pertama. Ini dia masuk pada gelombang globalisasi rohani yang pertama. Awal dari sebuah era baru. Abram dipanggil Tuhan dari masa yang lama ke masa yang baru, dari era yang lama ke era yang baru. Dalam bahasa Yunani, Phote Nun. Dan ini bukan hanya menyangkut dirinya,
tetapi menyangkut manusia di sepanjang abad. Termasuk kita. Karena Tuhan berkata kepadanya, jika kita baca di ayat 3b, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Abraham adalah tokoh yang menjadi titik tolak penyelamatan manusia sejak Adam hingga saat ini. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi era yang baru, era globalisasi sekarang ini? Mari kita belajar dari kisah Abraham. Yang pertama, saudara kekasih, masukilah era baru dengan mengandalkan firman Tuhan. Ini yang pertama. Memasuki era baru hanya yang pertama dan terutama adalah andalkan firman Tuhan. Mari kita cermati ayat 1. Lihat, bukan Abraham yang ingin untuk pergi. Bukan kehendak Abraham yang untuk pergi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham berangkat bukan karena keinginannya sendiri, semata-mata karena Tuhan menyuruh dia. Karena Tuhan menyuruh dia untuk pergi. Ini adalah perintah Tuhan. Walaupun dia belum tahu kemana, tetapi dia dengan mantap melangkahkan kakinya tanpa ragu menunjukkan ketaatannya akan suruhan Tuhan. Mengapa? Karena yang memerintahkan dia adalah Allah, yang mengatur bahkan menentukan masa depannya. Masa depan manusia dan dunia ini adalah Allah. Itu salah satu pegangan yang perlu kita camkan. Mantapkan hatimu, jiwamu, imanmu, karena Tuhan menyuruh untuk pergi. Saudara, firman Tuhan membuat kita bisa melangkah dalam kepastian, menapaki perjalanan yang penuh ketidakpastian dan disrupsi ini, karena arah yang ditunjukkan Tuhan melalui firman-Nya adalah arah yang pasti dan benar, tanpa kesesatan. Tidak ada bias atau melenceng sedikit pun. Pasti. Inilah yang harus diperhatikan terutama oleh anak-anak muda di zaman milenial ini. Agar kita tidak tersesat menghadapi tsunami era digital ini. Kita harus semakin akrab dengan firman Tuhan. Jangan ada hari tanpa firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan ada waktu, masa tanpa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang perlu, teknologi informasi boleh semakin hari semakin canggih, boleh semakin hari semakin meningkat, tetapi firman Tuhan harus menjadi di garda depan kehidupan rohani kita. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau bergerak dari milik kita ke kehendak Tuhan. Ini perlu digarisbawahi. Kita harus mampu bergerak dari milik kita, dari apa yang kita miliki kepada kehendak Tuhan. Di ayat 1 Tuhan berfirman, pergilah, tinggalkanlah. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan segala harta kekayaan, dia meninggalkan kemapanan yang dia miliki selama ini, hanya semata-mata untuk menunjukkan ketaatannya atas suruhan Tuhan, ke tempat, ke daerah yang belum dia tahu. Dia keluar dari tanah Ur Kasdim, tempat kelahirannya. Karena Ur adalah daerah yang makmur. Tetapi semua itu dia tinggalkan hanya sebuah ketaatan kepada Tuhan. Dari kedua kondisi itulah Abraham keluar
bukan hanya keluar sebentar, tetapi meninggalkan untuk selamanya. Meninggalkan kemapanannya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan segala bentuk kemakmuran, meninggalkan segala bentuk kenyamanan, meninggalkan bahkan iman percaya semula. Karena nenek moyang Abraham adalah penyembah Allah, politeisme. Dengan mantap dia menuruti firman Tuhan untuk masuk ke era baru, ke era monoteisme, era penyembahan Allah semata di dalam kehidupannya. Sikap seperti itulah yang harus kita lakukan sekarang. Tinggalkan segala hal-hal yang membuatmu merasa mapan, lebih mementingkan, mencintai dan mendewakan kemajuan teknologi sekalipun. Seperti sudah disinggung di atas, bila internet, bila gadget, bila media sosial sudah lebih penting bagimu ketimbang firman Tuhan, bila kenikmatan dunia sudah lebih penting dari bersekutu dengan Tuhan, tinggalkan. Itu yang mau diingatkan firman Tuhan saat ini bagi kita. Saudara-saudara yang berbahagia, fakta membuktikan jika ditanya, jika kita bangun, apa yang dahulu kita lakukan? Berdoakah atau membuka status? Jawabnya berdoa. Itu sungguh indah. Tetapi banyak orang setelah bangun dari tempat tidur, pertama yang dia lakukan adalah buka status. Adong do telepon, adong do WA, adong do tweet, adong do on, semua ini dicek do status itu. Sebelum tidur, apakah kita lipat tangan dulu baru tidur, atau baca dulu semua status yang mungkin satu hari ini sudah banyak masuk dalam gadget kita? Diingatkan kita, tinggalkan, nomor duakan itu, utamakan Tuhan atas semua yang kita anggap perlu dalam kehidupan ini. Bila sudah demikian, tinggalkan, pergi dari situ, ubah sikapmu, mulai sekarang masuk kepada pengutamaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Hidup bahen bolo Tuhan ta Yesus hidup di Matius onomi sajumulu malului hamu harajon di bata. Maka carilah dahulu, utamakan kerajaan Allah. Jadi artinya orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, orang yang mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, pasti adalah orang-orang yang utama juga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi hukum alam dan polan hukum surgawi. Pergilah, keluarlah, tinggalkanlah hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tinggalkan, buang segala hal-hal yang mendewakan segala bentuk rupa-rupa duniawi ketimbang Tuhan. Alani, kemanapun dunia, secanggih apapun perkembangan zaman, itu semua ada waktunya, ada limitnya, ada masanya. Tetapi untuk Tuhan tidak ada limitnya, selama-lamanya, senantiasa, selama hayat di kandung badan. Itulah yang perlu kita pelajari dari Abraham di sini, sehingga mantap dia pergi keluar
dari tanah kelahirannya ke tanah yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir dari nats ini, salah satu topik yang sangat penting dari nats ini, yaitu diberkati menjadi berkat. Dan ini juga menjadi visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara, Tuhan memberkati Abraham dengan berkat yang tidak terbilang, memberinya harta yang melimpah. Dia menjadi orang yang disegani, yang dihormati, tetapi dia tidak egois. Ini pokok penting di era sekarang ini. Zaman sekarang ini, era kemajuan sekarang ini, mendidik orang, membentuk orang semakin hari semakin egois. Tetapi belajar dari nats ini, Abram yang diberkati Tuhan tidak mau menikmati berkat Tuhan hanya untuk dirinya. Dia tidak egois. Dia sangat banyak membantu orang-orang yang di sekitarnya. Boleh kita baca di Kejadian 21 ayat 33. Mari meneladani Abraham. Kita pasti sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Karena itu mari mulai hari ini latih dirimu, latih diri kita untuk berbagi. Sesungguhnya sangat nikmat semangat berbagi di dalam kehidupan ini. Pikirkan, camkan, dunia sekarang ini semakin hari, apalagi kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, pandemi corona sekarang ini semakin membuat orang semakin tersudut, semakin membuat orang semakin ragu, semakin membuat orang makin takut, khawatir, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbagi. Sesungguhnya di era masa sulit sekarang ini adalah waktu yang indah, waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk mampu berbagi. Berbagi bukan karena berlebihan, berbagi boleh karena dari kekurangan. Itu yang perlu kita teladani dari Abraham. Kenapa dia mampu demikian? Karena dia tahu apa yang dia miliki, apa yang dia terima, semata-mata itu sumbernya dari Tuhan. Ibarat sungai yang mengalir pasti akan memberikan kehidupan. Tetapi sebuah kolam yang tidak mengalirkan air, coba teliti, pasti airnya akan bau. Itulah kehidupan yang mau berbagi. Sama seperti dalam nats ini, diingatkan bagi kita, banyak orang-orang, banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Walaupun sedikit, tetapi itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Karena didorong oleh semangat cinta kasih, kepedulian kepada saudara yang membutuhkannya. Kenapa disebut Abraham bapa orang percaya? Kenapa disebut Abraham opuna persia? Karena dia sudah menjadi role model kepercayaan kepada Tuhan. Benar-benar percaya, tidak ragu, tidak goyang, tidak goyah akan Tuhan memelihara perjalanan hidupannya. Kenapa? Semakin hari semakin banyak sakit penyakit, beban pikiran yang kita hadapi karena memang kurang pasrah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu saudara kekasih,
firman Tuhan yang menyapa kita. Belajar dari nats ini, mari teladani Abram, terlebih teladani Kristus yang rela dan mau bahkan menyerahkan nyawanya sekalipun sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu yang mau diajarkan firman Tuhan kepada kita. Semangat untuk memahami, mengerti, menolong sesama. Sesungguhnya itu adalah buah dari cinta kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami belajar dari nats ini sama seperti hamba Abram yang Kau panggil, yang Kau utus untuk pergi dari kemapanannya, dari kemewahannya, dari harta kekayaannya, dari sanak saudara, bahkan orang tuanya sekalipun, dari orang-orang yang mencintai dia karena menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Karena bagi dia patuh melakukan perintah Tuhan adalah yang terutama. Ini yang perlu kami renungkan pada zaman saat ini, pada era sekarang ini. Karena banyak hal yang kami anggap sangat penting, karena semua penting sehingga sulit kami keluar dari semua kepentingan pribadi kami. Sehingga kami sulit untuk melihat dan memahami kepentingan dan kebutuhan sesama kami. Karena itu Tuhan, firman-Mu mengajar kami untuk mampu berbagi terhadap sesama kami. Ajar kami Tuhan, sehingga kami adalah saluran berkat Tuhan dimanapun kami. Itulah teladan yang perlu kami tiru dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Maret demahita huhut papungo pilihan sada dohot paduahon. Marsilon ng moluko ni Jesus manang diniapea tokong buimoti ilur Marsilon idoni ingili Jesus tokong Marsilon sanon ng doa dulu ikon homas mahurupi akan nagaleri jalamur jumakku masih somong Tuhan baik iyun Barcelona idoni ingili Jesus tokong Barcelona panon ng doa dulu. Tatangnya kumapiliata. Ali di bata ama namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilen nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus si julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyang hampilyanon, pati bulhon harajom mo dito nga tongan ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni silolom itu hami. Asalam girgirhay madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upasa
Maliama nami na di banua kijang, say pinarba dia maguarmu, say Roma harajommu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami tu gihut tu pangujunan, palua mahami sian pengago. Jalo hamwa pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhon ma damena tu todim amin. Di hamuna amanami inanami maradesude ahanggi pinaribot. Jongjok kami di son parhubas ni huriatta padita rapdohot tim multimedia HKBP Resort Serang pasahaton selamat hari Minggu, selamat bersukacita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu kami mengucapkan kepada kita semua Horas. Namamu sandok ngoluon gogdo namar sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse